Jangan katakan apapun. Gudan telah memberitahu kami segalanya. Ibu bilang diam. Kau jangan berpikir untuk memihaknya. Si bodoh itu telah membuatmu memakai gelang. Ukuran kecil yang tidak cocok untukmu, kan? Kenapa kau harus minta gelang padanya? Kau harus memberitahu ibu. Ibu punya banyak gelang. Ini terjadi karena kau mencoba memakai gelang bodoh itu. Dan memotong pergelangan tanganmu. Revati kan sudah mulai siuman. Ambilkan sesuatu untuk dia minum. Aku yakin dia pasti haus. Ibu akan ambilkan jus untukmu ya sayang. Istirahatlah. Aku sudah lelah memohon padamu untuk memperbaiki caramu. Tapi kau tidak lelah membuat kesalahan. Kau memang hebat, Gudan. Aku berdoa pada Tuhan agar tidak ada orang lain yang mendapatkan anak seperti ini. Ayo kita pergi. Ayo. Gudan, kau tunggu Revati ya sampai kami kembali lagi. Gudan. Kalau bukan aku, paling tidak kau harus memikirkan tentang ibu dan ayah. Aku sudah melakukannya. Aku memikirkan ibu dan ayah dan juga semua orang. Tapi saat aku memikirkan tentang hidupku tanpa Parv, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Dia sangat mencintaiku, Gudan. Kau tahu itu kan? Dia hampir bunuh diri karena aku. Kalau terjadi sesuatu padanya, aku juga akan mati. Diamlah. Jangan bicara omong kosong. Parv telah menghancurkan hidupmu. Aku akan melakukan apapun untuk menjauhkanmu darinya. Aku berjanji. Dia sudah menikah dan dia menyembunyikan hal itu darimu. Aku akan mengirimnya ke penjara. Ampun, Pak. Jangan, Pak. Ampun, Pak. Ampun. Tolong ampuni aku, Pak. Ampun, Pak. Tidak akan mengulangi, Pak. Aduh. Kau akan melecehkan perempuan lagi? Benarkah? Apakah kau harus memukulmu lagi? Ampun, Pak. Hah? Apakah kau akan menjerumuskan seorang gadis dalam masalah? Pria sepertimu memalukan masyarakat. Aduh. Ampun, Pak. Benarkah? Benarkah kau tidak akan melakukan ini lagi? Pak, aku sangat membutuhkan bantuanmu. Seorang pria mengganggu kami, Pak. Dan saudariku ada di rumah sakit karena dia. Tolong bantulah kami, Pak. Wah, wah, wah. Wanita yang cantik sekali. Dan kedua matanya sangat besar. Jangan tatap aku seperti itu. Atau aku akan meledak. Dengar baik-baik, Gudan. Kemarin kau memintaku untuk bersikap formal di depan saudarimu. Kau benar. Bukannya aku akan mendapatkan medali karena lebih menghormatimu. Beritahu aku siapa pria brengsek yang berani mengganggu saudarimu. Katakan. Hah? Sudah kuduga. Aku tahu kau adalah orang yang menjijikkan. Saudariku sudah mencoba untuk bunuh diri karenamu. Apabila sesuatu terjadi pada Jutki, sebaiknya hentikan ocehanmu tentang Jutkimu itu. Jutkimu itu sudah dewasa. Apa kau tidak menyadarinya?
Gudan, begini saja. Adikmu sangat tergila-gila padaku. Jadi, jangan meminta bantuan apapun kepadaku. Aku memintamu dengan sangat sopan. Kau tidak usah ikut campur. Aku minta dengan sangat sopan. Kau jangan mencampuri hubunganku dengan saudarimu Revati. Aku kira kau sudah tahu konsekuensinya. Apabila kau ikut campur dalam masalah hubungan kami. Jadi Gudan, dengarkan. Sebaiknya tetaplah lakukan apa yang menjadi keahlianmu itu. Tidak berguna. Orang-orang berkata, Gudan, kau tidak akan dapat melakukannya, jadi jangan lakukan itu. Khususnya dalam masalah ini, Gudan. Kau tidak akan dapat melakukan apapun. Gudan, tunggu sebentar. Aku tahu kau tidak dapat melakukan apapun. Tapi tidak ada salahnya mencoba. Duduklah. Perhatikan baik-baik. Kau datang ke kantor polisi untuk melaporkan diriku. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Mejanya telah terbalik. Sekarang kau beritahu aku, Gudan. Tuntutan apa yang harus kucatat untuk saudarimu itu? Haruskah aku menuntutnya karena memikat hati seorang pria yang sudah menikah ini ke dalam perangkapnya? Atau menangkapnya dengan tuntutan mencoba bunuh diri? Coba kau pikirkan. Dan lagi pula, Gudan, aku pernah memotong pergelangan tanganku ini. Coba kau lihat. Aku memberitahu apa yang telah kulakukan. Aku menutup luka itu. Perhatikan, Gudan. Dengan roti ini, aku bisa menghapus lukaku. Dan aku baik-baik saja. Kau tahu, Gudan, bagus adikmu tidak mati. Apabila gadis muda yang cantik itu mati muda, apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan padaku? Apa kau akan memukulku, ha? Oh, Ada apa? Apa kau marah padaku? Apa kau ingin memukulku? Tampar saja aku, Gudan. Tampar aku, seperti yang kau lakukan tadi pagi. Tanganmu ini jauh lebih lembut daripada tangan saudarimu. Oh, kau tidak ingin memukulku. Tidak masalah. Tapi Gudan, pikirkan tentang diriku. Sampai aku puas melakukannya, tidak akan ada yang dapat menyelamatkan saudarimu. Biar ku beritahu alasannya, Gudan. Aku yang melanggar peraturan dan aku yang memutuskan hukuman. Sebaiknya kau pergi. Karena sudah waktunya untuk menemui saudarimu. Pergilah padanya dan rawat dia sebaik mungkin. Pergi! Sampai aku puas melakukannya, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan saudarimu itu. Apa yang kau lakukan, Gudan? Anakku hampir mati kehabisan darah karenamu. Sekarang dia harus dirawat.
Tapi kau malah bermalas-malasan di sini. Apa kau sudah menambahkan racun di sini? Parv adalah racunnya, Ibu. Dia telah memanfaatkan Chutki, Bu. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Astaga, Aduh. Kau memang luar biasa, Gudan. Kau bahkan tidak bisa melakukan hal sekecil ini. Ada apa denganmu, Kausalya? Kenapa kau selalu memarahinya sepanjang waktu? Coba kau lihat wajahnya. Yang terluka adalah Chutki, tapi Gudan yang wajahnya pucat. Kausalya, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa Gudan tega melakukan hal seperti itu kepada saudara perempuannya? Dia selalu melindunginya dari bahaya. Aku setuju, Gudan telah melakukan kesalahan, tapi dia tidak bisa melakukan beberapa hal. Di lain sisi, dia menyadari tugasnya dan apa yang harus diperbuat kepada saudaranya. Yang jelas, dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk menolong saudarinya. Itu yang perlu kita ingat. Silahkan kau memanjakannya sesukamu. Aku akan mengurus anakku sendiri. Dengar, Gudan. iya, ya. Sini, nak. Kau adalah gadis pemberani. Gadis pemberani itu tidak boleh cengeng. Gudan, aku tahu kalau waktu itu kau ada saja, kau tidak akan membiarkan Revati terluka. Tidak peduli apa kata orang. Aku tahu kau sangat mencintai saudarimu. Dan kau akan melakukan apapun untuk kebaikannya. Bahkan mungkin kau akan pertaruhkan nyawamu. Tuntutan apa yang harus kucatat untuk adik? Haruskah aku menuntutnya karena memikat seorang pria yang sudah menikah ke dalam perangkapnya? Atau menangkapnya dengan tuntutan mencoba bunuh diri? Tidak, Ayah. Anak gadismu yang pemberani tidak dapat melakukan apapun untuk Chutki. Bagaimana aku bisa menyelamatkan Chutki dari cengkraman monster itu? Sampai aku puas melakukannya, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan saudarimu dariku. Apa yang kau lakukan di sini? Jangan salah sangka, Gudan. Tugas seorang polisi untuk melayani penduduk dan juga menjaganya. Ibumu sudah memberitahuku apa yang terjadi. Kalau kau melukai Revati saat mencoba memakaikan gelang padanya. Lihatlah, ini luka yang dalam. Dengarlah, Gudan. Bagaimana kau bisa begitu ceroboh? Aku akan mengajarimu caranya. Berikan tanganmu. Ayolah. Lihat ini. Seperti ini. Dan kau harus berhati-hati. Hah. Selesai. Semudah itu. Dan tidak ada masalah. Parv, kulihat kau terluka. Tapi, Ibu... Nyonya, aku adalah petugas polisi. Setiap hari, aku harus menghadapi penjahat dan juga preman yang ada di kota ini. Aku terluka karena itu. Dengarlah, Revati. Kau telah membuktikan kalau kau mencintaiku seperti aku cinta padamu. Ku harap sekarang kau percaya bahwa ini adalah kecelakaan, bukan kasus bunuh diri. Sekarang pergilah dan kembalilah bekerja. Iya. Parv, tolong. Bisa kau batalkan tuntutan percobaan bunuh dirinya? Aku mengerti, Nyonya. Kau memintaku dengan sangat sopan. Aku akan mengurus semuanya, tenang saja. Aku akan pergi dan menyampaikan kepada pihak rumah sakit. Dan aku rasa sekarang kalian tidak perlu khawatir lagi. Baiklah. Aku akan pergi sekarang. Dan
Mungkin aku akan menjenguk Revati lagi. Maksudku mengenai tuntutan ini. Aku permisi. Revati adalah tanggung jawabku juga. Kau ingat itu baik-baik. Sampai jumpa. Ayo cepat. Tunggu, di mana Laksmi? Kak Laksmi lama sekali dandannya, Kak Durga. Oh ya, aku cantik tidak? Iya. Ayo cepat kita berangkat. Ayo. Tunggu sebentar. Kak Laksmi, mau pergi ke bioskop atau ingin memamerkan perhiasan yang kakak punya? Kakak terlalu berlebihan mengenakan perhiasan itu. Saru, kita punya kesempatan untuk pergi dengan suami kita setelah sekian lama. Jadi apa masalahnya kalau kita berdandan? Lagi pula, aku menantu keluarga ini. Iya, kau benar sekali. Kita sudah lama sekali kan tidak keluar bersama suami kita. Kak Durga, ayo jangan buang-buang waktu. Kita berangkat sekarang sebelum EJ memberikan kita pekerjaan. Kita harus pergi sekarang, ayo. Durga, tunggu. Dengar, jangan berbalik. Kalau kita berbalik, EJ akan menghentikan kita. Ayo, kita pergi. Berhenti kalian. Tidak. Iya, EJ. Berikan obat demam dan balsem. Iya. Penyakitnya bisa merusak rencana kita hari ini. Kak Laksmi, kenapa kau bicara seperti itu? Sudah diam, hanya perlu 2 menit. Kita berikan saja obatnya, iya kan Kak Durga? Iya. EJ. Laksmi, aku perlu minum obat. Kenapa kau berikan air yang panas? Tolong air yang hangat, tolong. Baik, akan kuambilkan. Balsam? Oh. Dan kau Saru, Iya. ini balsem untuk lutut. Bukan untuk menyembuhkan sakit kepalaku. Maaf EJ. Berikan aku obatnya. Apa ini? Ini kadaluarsa 2 bulan yang lalu. Kau ingin aku meminumnya? EJ, maafkan aku EJ. Durga, gunakan otakmu pada tempatnya daripada membuang orang lain di penjara. Seharusnya kau ini fokus pada keluargamu dan urusan rumah tanggamu. Apa kalian mau pergi? Memangnya mau kemana kalian? Kami... Tidak kemana-mana. Aku akan ambil obatnya. Kalau kita tidak membuat pria tua itu menikah, maka kita akan menjadi gila. Turunkan tanganmu. Aku juga sudah muak dengan kemarahannya. Aku harap dia segera menikah secepat mungkin. Aku sama sekali tidak menginginkan kekayaan, uang, ataupun hadiah darimu. Aku hanya ingin bersenang-senang dengan saudarimu Cut. Guda, kau tidak akan dapat melakukannya, tidak akan pernah. Khususnya dalam masalah ini, Guda. Kau tidak bisa melakukan apapun. Tidak peduli apa kata orang, aku tahu bahwa kau sangat mencintai saudarimu. Kau akan melakukan apapun untuk baikannya, bahkan nyawamu. Mungkin kau pertaruhkan. Ayah mengatakan bahwa aku dapat melakukan apapun untuk Cutki. Tapi mana buktinya? Bagaimana aku dapat menyelamatkannya dari Parv? Bagaimana aku bisa menyelamatkan saudariku dari polisi penipu itu? Tidak akan ada yang terjadi pada saudari. Cepat bawa dia ke dalam. Kami akan merawatnya. Dokter, kau di sini. Tanpa peduli dengan peraturan dan hukum, kau telah menyelamatkan hidup Cutki, dokter. Terima kasih, Bang. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada Aksat Jinda.
Dia datang ke rumah sakit untuk urusan pekerjaan. Orang seperti EJ dapat membuat segalanya menjadi mungkin. Mereka dapat melakukan segalanya. Baiklah, aku akan pergi. Orang seperti EJ dapat membuat segalanya jadi mungkin. Mereka dapat melakukan segalanya. Paman itu telah menyelamatkan nyawa Chutki. Dan bahkan dia tidak memberitahu aku. Ternyata dia bukan orang jahat. Durga, tanyakan padanya cepat. Apa dia mengizinkan kita untuk pergi ke bioskop? Cepat tanyakan. Beritahu dia. Butuh waktu 15 menit untuk sampai ke mall dan 16 menit lagi sebelum filmnya diputar. Sekarang ini dia sedang sakit. Sepertinya suasana hatinya juga sedang buruk. Jika aku bertanya padanya sekarang, dia akan marah. Kalian semua boleh pergi ke bioskop. Mungkin perasaan kalian akan lebih baik setelah menonton film. Sekarang untuk apa kita menonton film? Dia sudah merusak suasana hati kita. Halo, Paman EJ. Ini aku, Gudan. Aku ingin mengatakan sesuatu yang penting. Bolehkah kita bertemu sekarang? Apa maksudmu? Ini sangat penting, Paman. Untuk menghemat waktu, aku sudah berada di depan rumahmu sekarang. Apa maksudmu dengan... Paman EJ? Aku menelponmu untuk menghemat waktu. Tapi kau tidak mau keluar. Paman EJ? Lilinnya akan padam. Baiklah, menyalakan lilin di depanmu saja belum cukup. Seseorang harus mencegahnya agar tidak padam dan menambahkan minyak tanahnya. Permisi. Apa yang kulakukan di sini? Tolong katakan ada masalah apa? Aku telah bertemu dengan dokter di kuil. Dia memberitahu bahwa kau yang memintanya untuk menyelamatkan Chutki. Aku ingin berterima kasih. Apanya itu? Sudah, kembalilah. Kau tahu di mana pintu keluar kan? Tunggu dulu. Apa kau ingat janji yang kau buat di kuil? Kau bilang kau akan memberikan apapun yang kuinginkan. Apakah perjanjian itu masih berlaku untukku? Aku rasa dokumen ini bisa mengubah hidupmu akan menjadi lebih baik. Anggaplah ini berkah. Dapatkah kau memberikan apa yang aku inginkan? Kau bilang aku dapat meminta uang ataupun rumah, tapi aku tidak menginginkan semua itu. Aku hanya menginginkan satu hal. Aku minta tolong selamatkan saudariku dari Parv. Aku mohon tolonglah dia. Parv adalah seorang polisi. Dia telah menikah, tapi dia berpura-pura mencintai saudariku. Aku tidak ingin dia mendekati saudariku. Maukah kau menolongku? Tidak ada yang tidak dapat aku lakukan. Anggap saja semuanya sudah beres. Tapi semua itu ada syaratnya. Apabila kau ingin aku melakukan ini, maka kau harus... Aku akan melakukan apapun yang kau minta, aku berjanji. Aku akan melakukan apapun untuk saudariku. Tolong bantulah aku.
selamatkan saudariku, akan kulakukan apapun yang kau inginkan. Coba pikirkan lagi. Kau tidak akan bisa mundur. Kau tidak dapat mengingkari janjimu padaku. Harus kau tepati. Dengan Tuhan sebagai saksinya, aku berjanji padamu. Aku tidak akan ingkar janji. Aku akan menunggunya. Ya sudah, kalau begitu, aku yang akan membereskannya. Terima kasih. Selamat pagi, Durga. Dan selamat pagi, Laksmi dan Saru. Selamat pagi, AJ. Apa Kisor dan Fardan ke restoran? Iya. Jadi beritahu aku, bagaimana film kemarin? Dia kenapa? Dia biasanya selalu memarahi kita, tapi kenapa sekarang tiba-tiba dia bersikap baik pada kita? Ayo katakan, kau pergi ke bioskop kan kemarin? AJ, filmnya sebenarnya kurang bagus. Filmnya sangat membosankan. Tapi aku sangat menyukai Dahlia. Sangat lezat, Laksmi. Susu dan gula yang kau campurkan pas sekali. Sangat sempurna. Bagus sekali. Terima kasih, AJ. Oh ya, nanti malam orang-orang akan datang dengan pakaian resmi dan perhiasan. Jadi kalian belilah sesuka kalian. Apa? Apa ini karena kau sangat menyukai Dahlia? Tidak, mereka datang untuk pernikahanku. Bukankah kalian memutuskan untuk mencari ibu mertua termuda di India untuk dirimu sendiri? Kalian ingin menemukan pasangan hidup untukku dan menantu perempuan untuk ibu. Tapi kalian tidak berhasil. Jadi sekarang lakukan sesuai perintahku. Aku telah mengumumkannya, aku pasti akan menikah. Kalian jangan khawatir tentang siapa pasangan hidupku nanti. Fokus saja pada persiapannya. Karena kalian ini hanya bisa menangani satu masalah dalam satu waktu tertentu. Terima kasih untuk sarapan. Jangan khawatir, aku akan datang untuk bertemu denganmu tepat waktu. Aku akan menutup teleponnya. Ya, kita akan bicara lagi nanti. Pak, bisakah Anda beri kami pelajaran bagaimana cara menyayangi istri kami? Dia benar. Harus ada cinta. Seperti kata mereka, cinta dan kepercayaan. Itu adalah dasar dari hubungan seseorang yang sangat kuat. Beras, bawang, daun teh, apalagi ya, gula. Oh ya, gula. Oh ya, tasnya. Tolong Gudan. Ya, Ayah. Tolong cepat kau ambilkan. Aku akan pergi ke pasar, cepat. Aku akan mengambilnya di dapur. Ayo cepat sayang. Ini keranjangnya. Jangan lupa membawa nangka untuk Cutki ya. Ayah selalu saja ini lupa. apa? Ini keranjangnya. Aku minta kau membawakan secangkir teh. Sekarang aku ingin minum teh. Belakangan ini kau pelupa ya. Ayo cepat ke dapur dan buatkan teh untukku. Aku akan membangunkan Revati. Ayo cepat, ayo sana. Revati.
Revati menyebarkan surat cinta dari Parv di lantai. Bagaimana kalau ayah melihatnya? Ayah! Ayah tadi minta keranjang kan, bukan teh? Aku lupa. Ini dia. Ibu meminta ayah untuk membeli sayur sebelum dia kembali dari kuil. Ayah lupa. Oh iya. Iya, sekarang cepatlah pergi. Baiklah kalau begitu, Iya, aku akan iya. segera pergi ke pasar. Tapi Iya, kau iya, jangan lupa ayolah. bangunkan Revati ya. Iya, tentu saja. Cutki, Cutki, apa kau sudah gila? Kau membaca surat cinta ini dengan pintu terbuka. Apa kau tahu ayah hampir saja masuk ke kamarmu? Bagus kalau itu terjadi. Dengan begitu paling tidak semua orang akan tahu tentang aku dan Parv. Gudan, aku sangat lelah untuk menemuinya secara diam-diam. Dan kemarin dia datang untuk menemuiku. Tapi kami tidak bisa bicara. Aku bahkan tidak sempat menunjukkan rasa cintaku. Aku tidak percaya kau sangat tergila-gila pada pria yang telah menikah itu. Kau tidak mengerti. Gudan, Gudan! Gudan, apa yang kau Aku lakukan? harus melakukannya. Kau pasti berpikir bahwa aku jahat, tapi aku lakukan ini semua untukmu dan juga keluarga kita. Kau harus mengerti ini. Kau sangat jahat, Gudan. Iya, aku memang jahat. Dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi aku tidak ingin kau menderita seumur hidupmu. Tolong mengerti. Jadi menangislah sebanyak yang kau inginkan. Ayo. Tapi kenapa kau membakar surat dari Parv? Kenapa? Cutki, kau tidak mengerti ya? Pria itu seorang pembohong. Dia tidak mencintaimu. Itu semuanya pura-pura. Kau mengerti kan? Berapa lama lagi Cutki akan menderita? Aku harap EJ menepati janjinya dan membereskannya hari ini juga. Silakan duduk. Kenapa kau repot-repot datang ke sini? Mungkin kalau kau menghubungiku, aku akan menghampiri. Tapi sekarang kau sudah ada di sini. Tolong beritahu aku apa yang bisa kulakukan untukmu. Aku ingin mengajukan keluhan. Apa hanya itu saja? Beritahu aku. Kepada siapa kau ingin mengajukan keluhan? Terhadap Inspektur Parv Singh. Apa yang kau lakukan? Jangan bodoh. Ibu, Apa yang terjadi di sini? Ibu, banyak kertas bekas. Jadi, aku membakar kertas-kertas itu. Ya ampun, Gudan. Apa kau tidak bisa gunakan otakmu? Kenapa kau membakarnya dalam ruangan? Kau belum puas ya dengan memotong pergelangan tangannya? Kau ingin membakarnya juga? Ibu tadi ke kuil untuk mendoakan keselamatanmu. Semoga Tuhan melindungimu dari semua setan. Ibu, kenapa ibu? Berhentilah membelanya dan basuh wajahmu. Ibu membuat sarapan kesukaanmu hari ini. Dan kau, bersihkan ruangan ini. Apa itu? Ibu,
tadi kan sudah aku bilang kalau ini adalah kertas bekas, makanya aku mau membuangnya. Biar kulihat. Tidak, Bu, Berikan sudah. padaku. Gudan, berikan padaku. Kartu apa ini, Gudan? Isinya surat cinta. Katakan apa ini? Ibu pasti akan memarahi Cutki apabila dia mengetahui hubungan gelapnya dengan Pa. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan Cutki mendapat masalah. Tuliskan. Walau kau sudah menikah dan sebagai inspektur polisi, kau telah menipu seorang gadis bernama Revati agar gadis itu jatuh cinta kepadamu dan tergila-gila padamu. Tulislah, kau memaksa gadis itu dan mendorongnya untuk bisa membuktikan cintanya kepadamu, Inspektur. Dia rela memotong pergelangan tangannya karenamu. Dan ketika Gudan saudaranya itu sampai datang untuk membuatmu mengerti, kau menyalahgunakan jabatan yang kau miliki dan menyulitkannya. Aku minta kau menulisnya. Kau telah memanfaatkan jabatanmu sebagai inspektur, bukan? Sekarang lakukan tugasmu sebagai seorang inspektur polisi. Lalu ajukan keluhan kepadamu di kantor polisimu sendiri. Mengerti? Aku akan menemuimu lagi dalam 1 jam. Jadi sekarang ini kau memiliki waktu 1 jam. Dan dalam waktu 1 jam ke depan, apabila keluhanku tidak terselesaikan, maka kau tahu betul apa yang akan terjadi padamu. Tolong kau camkan itu. Revati dan juga Gudan telah menjerumuskan aku. Aku benar-benar tidak mengerti apa hubungan mereka dengan Tuan EJ. Dia membantunya seperti dia adalah mertuanya sendiri. Aku tidak mempercayainya. Ini terjadi di dalam rumahku. Dan aku tidak menyadarinya. Rosalia, apa yang kau lakukan? Akhirnya kau pulang. Kau begitu sangat mempercayai Gudan, bukan? Coba lihat ini. Lihatlah. Lihat apa yang sudah dilakukan anakmu Gudan. Dia tidak bisa melakukan hal yang benar. Dan dia punya hubungan gelap. Anakmu Gudan sudah keterlaluan. Dia tidak bisa membuat kita bangga. Sekarang dia melakukan sesuatu yang menodai nama baik keluarga kita. Sekalian saja kau curi uang kami dan kau lari dengan pacarmu. Kau sudah mencoreng nama keluarga kita. Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Aku bilang lepaskan, lepas.
Dengarlah kau Salya, aku yakin sekali kau pasti salah paham. Kita harus bicarakan ini dengan kepala dingin. Kau masih saja menyalahkan aku. Aku bukan... Apa itu karena aku ini adalah seorang ibu tiri? Apapun yang aku lakukan untuknya, kau selalu mempertanyakannya. Tanya saja, tanya apa ini benar. Dia sendiri yang mengakuinya. Ayo beritahu ayahmu. Ayahmu ini sangat bangga sekali pada anaknya, padamu. Beritahu kalau dia salah menilaimu dan yang kukatakan adalah Tidak, benar. Salya. Walaupun seluruh dunia mengatakannya, aku tidak akan pernah percaya. Tidak akan pernah. Aku yakin kau pasti sudah salah menilai. Ayah, apapun yang ibu katakan adalah benar. Itu benar. Kau dengar itu yang dikatakan anakmu? Sekarang kau sudah percaya? Kau lihat akibatnya bila mempercayainya tanpa dipikirkannya dulu. Dan kau, bila kau berani keluar dari rumah ini, atau kau berani menggunakan telepon, aku pasti akan mematahkan tulang-tulangmu. Sebelum kau mencemarkan nama baik keluarga, aku akan menikahkanmu dan menyingkirkanmu dari rumah ini. Kau memang membawa pengaruh buruk bagi anakku Revati. Gudan. Ayo kita pergi. Ayo. Maafkan aku karena aku sudah jatuh cinta pada Par. Tapi aku tidak bisa berpisah dengannya. Dan aku tidak akan membiarkan kau menderita. Aku akan mengakui hubunganku dengan Parv sekarang. Dan semua akan baik-baik saja.